Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan tentang struktur dan perumusan teori akuntansi. Berikut anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ayu Fitrianingrum, kedua ada Anissa Dwi Wahyuningsih, yang ketiga ada Fitria Haninur Amalia, yang keempat ada Indah Riyatna Wahyujati, yang kelima ada Muhammad Bayu. Berikut pengertian akuntansi dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hendriksen, teori adalah sebuah seperangkat prinsip hipotesis, konseptual, dan pragmatis membentuk kerangka acuan umum untuk suatu bidang penelitian. Yang kedua, menurut FASB, teori adalah sistem yang koheren, memiliki tujuan yang saling terkait dan fundamental yang dapat menyebabkan standar dan konsisten. Yang ketiga, menurut Sirolin, Niswonger, Carl S. Beren, James M. Reeve, Philip Ives, akuntansi didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Struktur pengembangan teori akuntansi. Pertama, teori sintaksis. Teori ini berhubungan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Teori sintaksis mencoba menerapkan praktek akuntansi yang sedang berjalan dan meramalkan bagaimana para akuntan harus bereaksi terhadap situasi tertentu atau bagaimana mereka akan melaporkan kejadian-kejadian tertentu. Kedua, teori interpretasional. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan antara gejala dan istilah atau simbol yang menunjukkannya. Teori-teori yang berhubungan dengan interpretasi diperlukan untuk memberikan pengertian dalil-dalil akuntansi yang bertujuan meyakinkan bahwa penafsiran konsep oleh para akuntan sama dengan penafsiran para pemakai laporan akuntansi. Tiga, teori perilaku. Teori ini menekankan pada pengaruh laporan serta ikhtisar akuntansi terhadap perilaku atau keputusan. Penekanan dalam perkembangan teori akuntansi adalah penerimaan orientasi komunikasi dan pengambilan keputusan. Jadi, teori perilaku mengukur dan menilai pengaruh-pengaruh ekonomik, psikologis, dan sosiologis dari prosedur akuntansi alternatif dan media pelaporannya.
Struktur teori akuntansi. Pertama, rumusan tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang umum adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, rumusan tentang postulat. Tujuan laporan keuangan postulat akuntansi adalah pernyataan yang tepat, membuktikan kebenarannya sendiri, atau disebut aksioma, yang sudah diterima karena kesesuaiannya, yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi tersebut beroperasi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang juga sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai oleh adanya pengakuan pada pemilikan pribadi. Standar akuntansi keuangan di Indonesia memberikan dua asumsi dasar, yaitu yang pertama dasar akrual. Artinya bahwa dalam menyusun laporan keuangan, pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Perumusan standar akuntansi. Standar akuntansi mencangkup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun, yang disahkan oleh sebuah lembaga resmi atau badan pembentuk standar. Standar merupakan konsensi tentang cara pencatatan, sumber-sumber ekonomi, kewajiban, pendapatan, biaya, dan pelaporan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana pengungkapannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Suatu standar akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dunia usaha. Berikut ini merupakan perumusan tujuan laporan keuangan yang dijabarkan oleh AA, APB, AISPA, dan FASB. Yang pertama, Asobat. American Accounting Association atau AAA adalah sebuah organisasi akuntan pendidik yang berfungsi memfasilitasi peningkatan dalam pendidikan akuntansi dan mempelajari serta mengomentari masalah mengenai standar akuntansi pada tahun 1996. AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang berisi tentang rumusan tujuan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapkan tujuan. Yang kedua, mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan.
Yang keempat, membantu fungsi dan pengawasan sosial. Yang kedua, Accounting Principles Board atau APB. Dibentuk oleh AICPA pada tahun 1959, tugas utama APB adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi. Pada tahun 1970, APB menerbitkan statement nomor 4 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statements of Business Enterprises. Laporan ini berisi tentang tujuan khusus dan tujuan umum laporan keuangan. Berikut tujuan khususnya, yaitu untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai dengan GAAP. Dan tujuan umumnya yaitu memberi informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, dengan maksud sebagai berikut. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan yang kedua, untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya. Ketiga, untuk menilai kemampuannya untuk menilai kemampuan menyelesaikan utang-utangnya. Yang keempat, menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, AICPA, suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar atau Certified Public Accountant. Organisasi ini menetapkan standar etika profesi dan standar audit AS untuk perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Yang keempat, FASB. Pada tahun 1976, FASB mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menjadi dasar bagi penetapan standar. Standar ini dipublikasikan sebagai Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS. Selain itu, FASB juga menerbitkan standar yang berjudul Statement of Financial Accounting Concept atau SASC yang memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkan standar akuntansi khusus. Jadi, kesimpulannya, aturan dan teknik akuntansi yang ada didasarkan pada pondasi teori akuntansi.
Fondasi ini dibentuk dari elemen-elemen hierarki yang berfungsi sebagai kerangka, acuan, atau struktur teoritis. Pendekatan dan metodologi apapun yang digunakan di dalam menyusun teori akuntansi, kerangka, acuan, atau struktur teori yang dihasilkan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur pengembangan teknik akuntansi. Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan akuntansi formal semata-mata merupakan refleksi penerapan struktur teori akuntansi, perbaikan isi dan format laporan keuangan berkaitan dengan perbaikan struktur teoritis akuntansi, agenda terpenting dari badan-badan akuntansi yang seharusnya adalah penyusunan elemen-elemen teori akuntansi, yaitu tujuannya, postulat lingkungan, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi. Sekian presentasi yang kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.